Endang, lagi sibuk kan Ibu Endang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan, nggak lagi sibuk, lagi santai Bu As. Gimana kabarnya? Amin, alhamdulillah sehat Bu Endang. Iya Bu Iya, Endang, sedikit ada masalah sih. iya nih Sama kok banyak pikiran kali ya. kelihatan nih Bu As kayaknya lagi ada masalah. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Hmm, iya, pengen ngobrol-ngobrol sedikit tuh sama Bu Oh Endang. gitu, ya boleh. Silakan Bu As. Ada masalah apa kira-kira? Dan apa kira-kira ada pertemuan hari ini mau membahas masalah apa Bu As? Baik Bu Endang, untuk pertemuan kali ini mungkin tujuan saya ingin sharing aja Bu Endang. Ya, Mengenai masalah siswa saya nih di kelas. oke. Saya pusing juga karena setiap kegiatan ujian, kebetulan saya wali kelas 12. Mhm. Sudah 2 kali ujian, siswa saya ada 1 orang yang selalu tidak hadir di hari pertama. Oh iya. Itu dan kegiatan ujian itu juga alasannya karena bermasalah dengan administrasi ya Bu ya. Jadi saya siswa tidak ikut ujian, terus juga saya juga terkendala di pertemuan pertama, orang tua saya panggil datang di jam saya kosong, tidak ada jam mengajar, datangnya di saat saya ada jam mengajar di kelas. Jadi saya juga ada sedikit kendala hambatan nih dari siswa saya, ternyata permasalahannya ada administrasi sekolah. Jadi orang tua nggak datang, anaknya malu nggak punya kartu peserta. Jadi saya juga lagi berpikir nih, kira-kira pikirkan apa ya solusinya ya buat saya ya. Oh, jadi ada permasalahan administrasi siswa di sekolah ya Bu Asya. Oh, Iya, gitu. benar. Terus kira-kira nih untuk mendapatkan solusi terbaiknya, Bu As itu ada hambatan atau gangguan atau tidak dalam permasalahan ini? Kalau untuk hambatan sih ya di waktu ya Bu ya, dan juga komunikasi dengan orang tua, karena by WA itu ternyata kan orang tuanya susah banget. Iya. Kan juga kadang nggak diangkat. Iya. Jadi saya minta datang di hari Senin, datangnya di hari Selasa. Jadi bentuk dengan jadwal mengajar, terus bersamaan juga dengan waktu mengajar. Jadi pada saat orang tua murid saya nggak fokus untuk pembahasannya. Jadi harusnya bahas orang tua murid, tapi saya mikir di kelas juga karena ninggalin pelajaran juga kan, ninggalin tugas. Jadi saya rasa hasilnya kurang maksimal. Misal ketika saya ada jadwal mapel, tiba-tiba wali murid hadir. Seperti itu sih. Jadi mengatur reschedule jadwal itu ya Bu yang untuk bertemu dengan wali murid itu ya, apa namanya, hambatannya ya. Nah, terus kira-kira apa sudah terlintas di pikiran Bu As strategi apa sih yang bisa digunakan dalam mengatasi permasalahan ini gitu? Ya, saya sih soal strateginya mungkin untuk hambatan saya ya Bu ya. Saya coba membuat jadwal, mungkin agenda untuk bisa mengatur waktu pertemuan dengan wali murid sebelum kegiatan ujian berjalan, terus fokus mengenai kendala siswa yang mempunyai kehadiran yang tidak hadir saat ujian. Strateginya ya saya melakukan komunikasi Bu dengan wali murid. Jadi mungkin pada saat 1 hari sebelum kegiatan ujian saya bisa langsung telepon orang tua untuk hadir ke sekolah. Gitu, untuk mengingatkan pengambilan kartu peserta ujian. Nah, kalau sedemikian itu menurut Bu As, kira-kira ukuran keberhasilan rencana aksi yang akan dilakukan menurut Bu As itu bagaimana? Ya, saya sih berharap ukuran keberhasilan saya itu bisa sesuai ya Bu ya, untuk bisa mengatur waktu pertemuan dengan wali murid dan juga mengurangi beban siswa pada saat sebelum ujian. Ya, semoga bisa tercapai ya Bu ya. Amin, amin. Ya, mudah-mudahan sih beban masalah itu menjadi berkurang ya Bu As. Terus selanjutnya kira-kira apa nih komitmen Bu As terhadap rencana aksi yang akan dilaksanakan? Nah, mungkin komitmen saya melakukan kolaborasi ya Bu ya, dengan stakeholder sekolah, mulai dari kepala sekolah, berkaitan dengan dispensasi untuk kartu peserta ujian atau biaya administrasi sekolah, lalu juga dengan Rendik berkaitan dengan kartu peserta, serta panitia mungkin untuk kegiatan ini. Dan yang sudah pasti yang utama adalah wali murid ya Bu. Saya mengharapkan sih ada
kerjasama yang baik dengan orang tua. Jadi apabila sudah dihubungi, orang tua bisa hadir sesuai dengan tepat waktu. Jadi intinya kolaborasi dari seluruhnya ya Bu As ya. Nah, benar, Bu. Untuk hal ini kira-kira siapa nih yang dapat membantu Bu As dalam menjaga komitmennya? Ya udah pasti stakeholder sekolah ya Bu ya, mulai dari kepala sekolah, pemangku kebijakan untuk kegiatan ujian, dan juga panitia yang memberikan dispensasi waktu untuk siswa yang mungkin terlambat tidak mempunyai kartu peserta, lalu Tendik juga untuk kartu pesertanya sendiri, dan sudah pasti orang tua berharap bisa bekerja sama untuk tertib administrasi sekolah. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan semuanya ya Bu As ya. Terus jika semua sudah dilaksanakan dengan baik, kira-kira bagaimana tindak lanjut dari pertemuan kita ini Bu As? Gimana? Baik Bu Endang, alhamdulillah ya Bu Endang ya, untuk saat ini saya rasa udah lumayan cukup saya terbantu dengan sharingnya dengan Bu Endang ya, sampai ada gambaran nih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa yang harus saya lakukan ke depannya untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai wali kelas, apalagi ketika aksi nyata ya saya lakukan mungkin belum berhasil. Saya harap saya bisa sharing lagi nih sama Bu Endang ya Bu Endang. Iya, insya Allah ya kita bisa ketemu lagi ya Bu As ya. Kapan kira-kira Bu As? Minggu depan bisa ya Bu Endang ya. Minggu depan, insya Allah bisa. Ya. Kita sama-sama sharing ya Bu As. Banyak nih Bu Endang. Sama-sama Bu As, sama-sama. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Amin. Ya. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Bu As. Assalamualaikum Bu Endang. Lagi sibuk kan Bu Endang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan, nggak lagi sibuk, lagi santai Bu As. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya Bu Endang, sedikit ada masalah sih. Iya nih kok. Pikiran kali ya. Kelihatan nih Bu As kayaknya lagi ada masalah. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Iya, pengen ngobrol-ngobrol sedikit sama Bu Endang. Oh gitu, ya boleh. Silakan Bu As. Ada masalah apa kira-kira? Dan kira-kira ada pertemuan hari ini mau membahas masalah apa Bu As? Baik Bu Endang, untuk pertemuan kali ini mungkin tujuan saya ingin sharing aja Bu Endang. Ya. Mengenai masalah siswa saya nih di kelas. Oke. Saya pusing juga karena setiap kegiatan ujian, kebetulan saya wali kelas 12. Sudah 2 kali ujian, siswa saya ada 1 orang yang selalu tidak hadir di hari pertama. Oh iya. Dan kegiatan ujian itu juga alasannya karena bermasalah dengan administrasi ya Bu ya. Jadi saya siswa tidak ikut ujian, terus juga saya juga terkendala di pertemuan pertama. Orang tua saya panggil datang di jam saya kosong, tidak ada jam mengajar, datangnya di saat saya ada jam mengajar di kelas. Jadi saya juga ada sedikit kendala hambatan nih dari siswa saya. Ternyata permasalahannya ada administrasi sekolah. Jadi orang tua nggak datang, anaknya malu nggak punya kartu peserta. Jadi saya juga lagi berpikir nih, kira-kira pikirkan apa ya solusinya ya buat saya ya. Oh jadi ada permasalahan administrasi siswa di sekolah ya Bu As ya. Oh gitu. Iya, terus kira-kira nih untuk mendapatkan solusi terbaiknya Bu As itu ada hambatan atau gangguan atau tidak dalam permasalahan ini? Kalau untuk hambatan sih ya di waktu ya Bu ya, dan juga komunikasi dengan orang tua, karena by WA itu ternyata kan orang tuanya susah banget. Telepon juga kadang nggak diangkat. Jadi saya minta datang di hari Senin, datangnya di hari Selasa. Jadi bentuk dengan jadwal mengajar, terus bersamaan juga dengan waktu mengajar. Jadi pada saat orang tua murid saya nggak fokus untuk pembahasannya. Jadi harusnya bahas orang tua murid, tapi saya mikir di kelas juga karena ninggalin pelajaran juga kan, ninggalin tugas. Jadi saya rasa hasilnya kurang maksimal. Misal ketika saya ada jadwal mapel, tiba-tiba wali murid hadir. Seperti itu sih. Jadi mengatur reschedule jadwal itu ya Bu, yang untuk bertemu dengan wali murid itu ya, hambatannya ya. Nah, terus kira-kira apa sudah terlintas di pikiran Bu As strategi apa sih yang bisa digunakan dalam mengatasi permasalahan ini gitu? Ya saya sih soal strateginya mungkin untuk
hambatan saya ya Bu ya, saya coba membuat jadwal mungkin agenda untuk bisa mengatur waktu pertemuan dengan wali murid sebelum kegiatan ujian berjalan, terus fokus mengenai kendala siswa yang mempunyai kehadiran yang tidak hadir saat ujian. Strateginya ya saya melakukan komunikasi Bu dengan wali murid, jadi mungkin pada saat satu hari sebelum kegiatan ujian saya bisa langsung telepon orang tua untuk hadir ke sekolah. Gitu, untuk mengingatkan pengambilan kartu peserta ujian. Nah, kalau sedemikian itu menurut Bu As, kira-kira ukuran keberhasilan rencana aksi yang akan dilakukan menurut Bu As itu bagaimana? Ya, saya sih berharap ukuran keberhasilan saya itu bisa sesuai ya Bu ya, untuk bisa mengatur waktu pertemuan dengan wali murid dan juga mengurangi beban siswa pada saat sebelum ujian. Ya, semoga bisa tercapai ya Bu ya. Amin, amin, amin. Ya, mudah-mudahan sih beban masalah itu menjadi berkurang ya Bu As. Terus selanjutnya, kira-kira apa nih komitmen Bu As terhadap rencana aksi yang akan dilaksanakan? Nah, mungkin komitmen saya melakukan kolaborasi ya Bu ya, dengan stakeholder sekolah, mulai dari kepala sekolah, berkaitan dengan dispensasi untuk kartu peserta ujian atau biaya administrasi sekolah, lalu juga dengan Tendik berkaitan dengan kartu peserta serta panitia mungkin untuk kegiatan ini, dan yang sudah pasti yang utama adalah wali murid ya Bu. Saya mengharapkan sih ada kerjasama yang baik dengan orang tua, jadi apabila sudah dihubungi orang tua bisa hadir sesuai dengan tepat waktu. Jadi intinya kolaborasi dari seluruhnya ya Bu As ya. Nah, benar, Bu. Untuk hal ini kira-kira siapa nih yang dapat membantu Bu As dalam menjaga komitmennya? Ya udah pasti stakeholder sekolah ya Bu ya, mulai dari kepala sekolah, pemangku kebijakan untuk kegiatan ujian, dan juga panitia yang memberikan dispensasi waktu untuk siswa yang mungkin terlambat tidak mempunyai kartu peserta, lalu Tendik juga untuk kartu pesertanya sendiri, dan sudah pasti orang tua berharap bisa bekerja sama untuk tertib administrasi sekolah. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan semuanya ya Bu As ya. Terus jika semua sudah dilaksanakan dengan baik, kira-kira bagaimana tindak lanjut dari pertemuan kita ini Bu As? Gimana? Baik Bu Endang, alhamdulillah ya Bu Endang ya, untuk saat ini saya rasa udah lumayan cukup saya terbantu dengan sharingnya dengan Bu Endang ya. Yeah. Sampai ada gambaran nih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa yang harus saya lakukan ke depannya untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai wali kelas. Yeah. Apalagi ketika aksi nyata ya saya lakukan mungkin belum berhasil, saya harap saya bisa sharing lagi nih sama Bu Endang ya Bu Endang. Iya, insya Allah ya kita bisa ketemu lagi ya Bu As ya. Kapan kira-kira Bu As? Minggu depan bisa ya Bu Endang ya? Minggu depan insya Allah bisa ya. Kita sama-sama sharing ya Bu As. Banyak nih Bu Endang. Sama-sama Bu As, sama-sama, mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Amin. Amin. Ya. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Bu As. Assalamualaikum Bu Endang, lagi sibuk kan Bu Endang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan, nggak lagi sibuk, lagi santai Bu As. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya Bu Endang, sedikit ada masalah sih. Iya nih kok. Pikiran kali ya. Kelihatan nih Bu As kayaknya lagi ada masalah. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Iya, pengen ngobrol-ngobrol sedikit sama Bu Endang. Oh gitu, ya boleh. Silakan Bu As. Ada masalah apa kira-kira? Dan kira-kira ada pertemuan hari ini mau membahas masalah apa Bu As? Baik Bu Endang, untuk pertemuan kali ini mungkin tujuan saya ingin sharing aja Bu Endang. Ya. Mengenai masalah siswa saya nih di kelas. Oke. Saya pusing juga karena setiap kegiatan ujian, kebetulan saya wali kelas 12. Sudah 2 kali ujian, siswa saya ada 1 orang yang selalu tidak hadir di hari pertama. Oh iya. Dan kegiatan ujian itu juga alasannya karena bermasalah dengan administrasi ya Bu ya. Jadi saya siswa tidak ikut ujian, terus juga saya juga terkendala di pertemuan pertama, orang tua saya panggil datang
di jam saya kosong, tidak ada jam mengajar, datangnya di saat saya ada jam mengajar di kelas. Jadi saya juga ada sedikit kendala hambatan nih dari siswa saya. Ternyata permasalahannya ada administrasi sekolah. Jadi orang tua nggak datang, anaknya malu, nggak punya kartu peserta. Jadi saya juga lagi berpikir nih, kira-kira pikirkan apa ya solusinya ya buat saya ya. Oh, jadi ada permasalahan administrasi siswa di sekolah ya Bu Asya. Oh gitu. Iya, terus kira-kira nih untuk mendapatkan solusi terbaiknya, Bu As itu ada hambatan atau gangguan atau tidak dalam permasalahan ini? Kalau untuk hambatan sih ya di waktu ya Bu ya, dan juga komunikasi dengan orang tua, karena by WA itu ternyata kan orang tuanya susah banget. Telepon juga kadang nggak diangkat. Jadi saya minta datang di hari Senin, datangnya di hari Selasa. Jadi bentuk dengan jadwal mengajar, terus bersamaan juga dengan waktu mengajar. Jadi pada saat orang tua murid saya nggak fokus untuk pembahasannya. Jadi harusnya bahas orang tua murid, tapi saya mikir di kelas juga karena ninggalin pelajaran juga kan, ninggalin tugas. Jadi saya rasa hasilnya kurang maksimal. Misal ketika saya ada jadwal mapel, tiba-tiba wali murid hadir. Seperti itu sih. Jadi mengatur reschedule jadwal itu ya Bu, yang untuk bertemu dengan wali murid itu ya, apa namanya, hambatannya ya. Nah, terus kira-kira apa sudah terlintas di pikiran Bu As, strategi apa sih yang bisa digunakan dalam mengatasi permasalahan ini gitu? Ya, saya sih soal... Assalamualaikum Bu As, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Endang, alhamdulillah baik. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Bu. Alhamdulillah, iya, alhamdulillah sehat-sehat Bu As. Bu As, hari ini kira-kira ada waktu nggak? Saya perlu ngobrol nih, ada curhat sedikit sama Bu As. Bisa nggak Bu As? Ya boleh Bu, insya Allah ada. Hal apa nih Bu kira-kira yang ingin disampaikan Bu Endang hari ini? Iya, gini Bu As, ada sesuatu hal ya yang terjadi menjadi permasalahan saya di sekolah. Terus saya butuh Bu As untuk bisa beri masukan kepada saya, begitu. Oh begitu, silakan Bu Endang, bisa ceritakan apa kira-kira permasalahan yang terjadi sekarang ini? Iya, begini Bu As, di sekolah saya itu kan ada 2 sesi ya sekolahnya. Sesi pertama sesi pagi dan sesi siang. Nah, permasalahan yang terjadi di sekolah saya itu adalah terjadinya kenakalan atau permasalahan di siswa yang siang hari. Nah, untuk siswa di pagi hari, alhamdulillah sampai sejauh ini tidak ada masalah yang apa namanya, yang berat gitu ya. Jadi seperti biasa, kalau masalah itu kan pasti ada ya di setiap anak gitu, di setiap kelas ada gitu. Nah, ini secara 2 bulan ini itu ternyata tuh ada permasalahan yang berat gitu. Jadi sebelumnya memang ya wajar anak-anak punya masalah atau melakukan kesalahan ya di masing-masing kelasnya. Misalkan seperti dia ribut dengan temannya, terus mungkin dia teriak-teriak di lingkungan sekolah, terus juga ada yang masalahnya nggak ngerjain PR, terus juga nggak ngerjain tugas, terus ada yang tidak mengikuti pembiasaan upacara dan sebagainya. Nah, kalau hal tersebut itu selagi masih wali muridnya bisa mengatasi, ya diatasi oleh mereka gitu. Nah, dalam waktu 2 bulan kemarin itu ya ada permasalahan yang lumayan pelik nih Bu As. Jadi ada di satu kelas, oh ya sebelumnya saya sebutkan dulu ya, untuk di siswa saya di sesi pagi itu yang belajar itu siswa kelas 1, 2, kelas 5 ada 1 kelas, dan kelas 6. Tapi kalau di siswa siang hari itu ada 3. Ada siswa kelas kelas 3, 4, dan 5. Nah, masalahnya ini terjadi di kelas 5 ya, di kelas 5 yang siang hari. Jadi saya pikir dengan permasalahan yang sudah diberikan solusi atau diselesaikan oleh kelas, ternyata ada satu masalah pelik nih. Jadi di kelas 5 ternyata setelah 2 bulan ini itu ada kasus pemalakan. Dan kasus pemalakan ini luar biasanya
menyangkut atau oleh seluruh kelas gitu loh Bu As. Jadi tidak cuma 1-2 orang yang dipalak, tapi semua gitu. Dan yang memalaknya ini dilakukan oleh satu anak gitu. Cuman yang saya bingung, kenapa anak-anak ini kok tidak mau cerita gitu ya, tidak mau cerita. Mereka sepertinya takut. Ternyata setelah saya selidiki mengapa mereka melakukan itu, ya ternyata si anak yang malak itu notabene-nya adalah anak dari orang tua yang orang tua tersebut baru keluar dari pondok Bu As. Ngerti maksudnya ya, baru keluar dari penjara. Jadi membuat efek takut anak-anak di kelas 5 tersebut. Nah, setelah itu ternyata ada yang keceplosan, Pak saya dipalak gitu sama gurunya. Akhirnya gurunya melakukan identifikasi, gurunya mencari tahu siapa saja yang dipalak, ternyata tuh hampir semua. Berawal pemalakan ini juga sebetulnya awalnya tuh enggak yang seperti preman-preman, enggak sih. Nah, anak ini bilang, "Lu bagi duitnya dong," gitu, "kok habis sih duitnya," gitu. Tapi dia melakukannya itu hampir ke semua anak-anak di kelas itu. Nah, masalahnya wali kelas ini juga sudah memanggil anak tersebut, terus juga berusaha memanggil orang tua perempuannya. Tapi menurut saya itu tidak cukup gitu, dan menurut wali kelas tersebut tidak cukup. Nyata setelah wali kelas ini memanggil kedua orang tuanya, hanya yang datang ibunya saja. Sedangkan untuk permasalahan ini agak lumayan berat karena harus didampingi juga oleh orang tua dari orang tua laki dari anak tersebut. Nah, setelah itu wali kelas kelas 5 itu minta saya untuk menyelesaikan masalah ini, duduk bareng-bareng, karena beliau juga rupanya agak khawatir ya, agak takut dengan notabene-nya orang tua siswa itu adalah anak pondok gitu. Jadi minta bantuanlah kepada saya gitu. Cuman yang saya jadi pikirkan itu permasalahan yang kemarin-kemarin itu kok setiap bulannya selalu ada sampai detik ini. Jadi saya sedang bingung nih, kenapa ini bisa terjadi lagi, permasalahan kok ada di tiap bulan gitu. Tiap bulan, di dalam 1 bulan itu juga bisa 2 kali permasalahan dan kasus Bu Aas. Jadi itu yang bikin saya bingung, kenapa sih kok bisa tiap bulan ada beberapa kasus yang terjadi pada anak-anak. Itu yang membingungkan saya Bu Aas. Jadi begitu ceritanya. Oh begitu ya Bu Endang ya. Iya. Juga ya Bu Endang ya. Kira nih menurut Bu Endang, apa penyebab masalah atau kasus itu bisa timbul kembali nih Bu Endang? Kalau menurut saya, kalau saya lihat dari pengamatan saya ya sepertinya masih kurang perhatian dari Bapak Ibu guru yang ada di kelas ataupun lingkungan sekolah. Artinya gini, pernah suatu waktu itu saya lihat di kantor guru, kalau saya kan mengajar pagi ya, jadi melihat kok nih guru di siang hari tidak buru-buru ke atas gitu, tidak buru-buru ke kelas, lebih banyak ngobrol, lebih sering ngobrol gitu. Dan ketika turun, misalkan juga ada guru yang turun dari kelas, itu pasti ada yang mengikuti anak-anak belakangnya. Bu, ini gimana caranya Bu? Jadi ketika ditinggal itu anak-anak malah mengikuti gurunya. Itulah yang jadi membuat banyak permasalahan karena sering ditinggal tanpa guru tersebut meminta bantuan guru lain untuk menitipkan kelasnya sebentar aja. Misalkan mungkin guru tersebut mau minum atau harus ke toilet, setidak-tidaknya titip ya ke kelas sebelah gitu, tolong titip anak saya tidak keluar, sepertinya itu. Terus juga agak cueknya dengan agak cuek guru dengan siswa itu juga di saat di lingkungan sekolah, di halaman gitu, agak kurang dekat ya kelihatannya Bapak Ibu guru yang di sore hari gitu sepertinya Bu As. Kira-kira nih menurut Bu Endang, solusi apa yang baik untuk masalah ini? Ya mungkin untuk masalah ini saya akan bawa ke bersama kepala sekolah dan rekan saya wakil kepala sekolah bidang kurikulum untuk membahas ini dulu secara secara kecil, kelompok kecil. Artinya kebetulan saya di sini kan membidangi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, jadi memang saya lapor dulu kepada beliau gitu, ini banyak masalah yang terjadi, bagaimana kita mengatasinya gitu.
Dan mungkin setelah itu nanti saya akan membawa lagi ke rapat dinas yang biasa kita laksanakan setiap hari Rabu. Jadi tuh di sekolah kami tuh biasanya ada rapat evaluasi setiap pembelajaran selesai 1 minggu, ada rapat evaluasinya di hari Rabu, seperti itu. Saya mau coba bicara dulu ke kepala sekolah, dan setelah itu kita rapat bersama, seperti itu Bu As. Seperti ya Bu ya. Menurut Bu Endang, apakah ada kemungkinan peluang untuk keberhasilan atau solusi yang akan dilaksanakan Bu Endang? Ya insya Allah, mudah-mudahan ada ya Bu As ya. Setelah kita kolaborasi, mudah-mudahan ada, iya. Terus selanjutnya apakah strategi untuk kali ini Bu Endang dari Bu Endang sendiri? Mungkin nanti pas saat kita melakukan rapat dengan kepala sekolah, rekan sejawat, seluruh karyawan gitu ya, saya mencoba memprogramkan kembali beberapa program yang mungkin ada beberapa di di kelas itu dilakukan, ada juga kelas lain tidak melakukan. Misalkan contohnya gini, pertama saat pembiasaan 5S ya, sebetulnya sih pembiasaan 5S ini sudah dilakukan oleh guru piket dan siswa piket di pagi hari. Namun untuk guru di siang hari itu belum dilakukan karena ada kendalanya, karena pembiasaan 5S itu kan adanya di gerbang atau di depan gerbang sekolah ya. Nah, karena kendalanya kalau siang hari panas, jadi ada ibu guru atau bapak guru tuh bilang, kita kalau siang tuh panas ya Bu Endang, bagaimana kita mau pembiasaan 5S? Nah, itu belum terpikir oleh saya gitu, belum terpikir bagaimana solusinya gitu. Jadi ketika semester 2 baru mulai itu, kami atau saya mulai memberikan program pembiasaan 5S. Nah, ternyata yang sore itu tidak bisa dilaksanakan karena kendala siang hari itu. Nah, itu yang pertama, saya akan mengaktifkan kembali pembiasaan 5S, tapi tidak di depan gerbang sekolah, melainkan di depan kantor guru dan depan kantor kepala sekolah. Jadi murid-murid berjejer di sana bersama guru piket. Saya akan coba seperti itu. Karena dengan pembiasaan 5S itu kan anak jadi saling mengenal temennya, mengenal gurunya, dan diharapkan mendapatkan karakter baik, ya, nilai-nilai yang baik. Dengan mengenal bisa jadi menghormati. Di situ juga nanti kita akan mengajarkan salaman yang benar, doakan temannya gitu ya Bu Asya. Jadi dengan begitu, insya Allah mudah-mudahan penanaman karakter baik akan timbul bagi anak tersebut. Terus yang kedua, saya coba nih mau membuat pembiasaan 5 menit sebelum dimulainya pembelajaran. Pembiasaan 5 menit ini pemahaman budi pekerti di kelas. Jadi guru ya ngobrol-ngobrol dulu lah sebelum pembelajaran, seperti itu. Diberikan dipahamkan tentang budi pekerti sedikit-dikit lah, nggak usah terlalu banyak, diberikan contoh yang baik seperti itu. Terus yang ketiga, untuk guru-guru tidak boleh meninggalkan kelas ya jika tidak ada urusan yang tidak penting. Kalaupun memang ada urusan, itu harus dititiplah ke guru lain di sebelahnya gitu. Jadi jangan sampai kelas itu kosong, jadi harus terisi seperti itu. Nah, terus yang keempat, guru wajib membuat refleksi pembelajaran dan membuat refleksi tentang perilaku atau sikap anak di sekolah. Misalkan kalau pembelajaran sudah biasa ya Bu Asya refleksinya ya, tapi untuk refleksi perilaku siswa, mungkin kira-kira anak hari itu ada anak yang mungkin perilakunya kurang baik, itu diluruskan oleh gurunya di kelas gitu, diluruskan pas saat biasanya mau pulang atau juga pas istirahat, diluruskan, diingatkan bahwa perilakunya itu tidak mencerminkan profil dimensi pelajar Pancasila. Jadi intinya dipahamkan, diluruskan supaya anak-anak itu bisa merubah, ada kesadaran dirinya untuk berubah. Jadi itu sih Bu As yang saya coba buat program untuk permasalahan ini. Baik, apakah ada hal atau strategi lain nih Bu yang bisa menjadi solusi untuk hal ini bagi Bu Endang? Ya, tentunya saya akan berkolaborasi, berkoordinasi dengan wali murid di WA Group ya. Kita punya WA Group, jadi
sebelum itu saya akan memberikan kalimat pernyataan, penginformasian untuk disampaikan ke seluruh WA group agar orang tua itu di rumah juga mendukung sepenuhnya tentang kegiatan ini. Artinya bagaimana mendukungnya? Kalau misalkan kayak program 5S, berarti siswa pagi atau siswa siang itu wajib datang lebih cepat ya, lebih cepat. Misalkan kalau yang pagi itu jam 6 sudah harus hadir, kalau bisa jam 6 kurang gitu ya. Kalau yang siang jam 12 kurang 15 sudah harus hadir untuk persiapan menyambut siswa di kelas, siswa yang datang seperti itu. Jadi diingatkan nih sama orang tuanya, ingatkan anak-anaknya ya untuk hadir tepat waktu bagi yang piket. Terus juga selain itu juga pemahaman karakter baik yang sudah diberikan di sekolah dikuatkan kembali di rumah gitu. Jadi orang tua itu wajib menanyakan apa yang sudah diajarkan Bapak Ibu guru hari ini, selain pembelajaran perilaku apa yang baik yang harus kita lanjutkan di rumah. Itu yang mau saya pahamkan kepada wali murid agar mau mengingatkan anak-anaknya di rumah seperti itu, Bu As. Itu ya Bu ya. Terus menurut Bu Endang nih, ya, kira-kira apa ukuran keberhasilan rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Endang? Ya, untuk jangka pendeknya sih mudah-mudahan di 1 minggu atau 2 minggu ke depan berkurang ya kasus permasalahan anak yang berat gitu. Mudah-mudahan berkurang selamanya sih, mudah-mudahan kalau bisa jangan ada kasus lagi. Gitu. Amin. Lalu kira-kira di sini siapa nih Bu yang dapat membantu Bu Endang untuk rencana ini? Ya tentunya seluruh stakeholder yang ada di sekolah ya. Bapak kepala sekolah, rekan guru, terus karyawan, pendik, penjaga sekolah, siswa-siswa, dan juga tentunya Bapak Ibu wali murid yang ada di rumah. Gitu Bu As. Selanjutnya Bu Endang. Ya. Baik. Selanjutnya Bu Endang, bagaimana nih dengan tindak lanjut dari pertemuan kita hari ini, Bu Endang? Saya ingin mendengar progres dari pertemuan kita hari ini, Bu Endang. Ya, untuk sekarang sih alhamdulillah sudah cukup ya. Saya lega nih, curhat saya didengar Bu As gitu. Terus Bu As juga bisa menggali apa yang saya pikirkan, pemikiran saya untuk mengatasi solusi ini. Tapi saya minta nanti di minggu depan kalau sekiranya tidak ada perubahan, saya curhat lagi ya Bu As ya. Boleh kan? Iya. Iya gitu Bu As. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Baik. Ya, amin. Baik Bu Endang. Nanti kita ketemu lagi ya Bu Endang ya minggu depan. Terima kasih ya Bu As ya atas waktunya ya. Semoga kita sehat-sehat selalu, juga keluarga di rumah, teman-teman juga di sekolah sehat semuanya. Baik, sama-sama untuk Bu Endang juga ya, sehat selalu, tetap semangat Bu Endang. Semangat. Sama Bu Endang, makasih banyak Bu Endang. Ya. Assalamualaikum Bu As. Salam.